Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Statistika Industri mengenai analisis uji statistik dan model regresi pada data jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Analisis ini dilakukan berdasarkan tiga pintu masuk utama, yaitu udara, laut, dan darat, serta berdasarkan negara asal wisatawan. Dan data yang digunakan merupakan data resmi kunjungan wisatawan mancanegara pada periode tahun 2020 hingga 2024. Next. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ani Margianti. Kemudian ada Michael William Setiawanwi, ada Muhammad Lukman Hakim, dan Muhammad Rafi Fazlullah Pasya. Next. Pada topik pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada uji statistik yang meliputi uji normalitas, uji hipotesis, uji chi-square, dan uji ANOVA. Dan yang kedua ada analisis data yang meliputi analisis korelasi dan analisis regresi. Next. Nah, pada slide ini ada data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berdasarkan pintu masuk pada periode tahun 2020 hingga 2024. Nah, data ini dibagi dalam tiga kategori pintu masuk, yaitu ada pintu udara, laut, dan darat. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa pintu masuk udara memiliki jumlah wisatawan yang paling besar dibandingkan pintu laut dan darat. Selain itu, terlihat adanya penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID serta peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Next. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan data jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia berdasarkan negara asal pada tahun 2024. Nah, data ini juga dikelompokkan berdasarkan jenis pintu masuk, yaitu ada udara, laut, dan darat. Dan dapat dilihat bahwa wisatawan yang masuk melalui pintu udara berasal dari berbagai negara. Sementara untuk pintu laut dan darat didominasi oleh negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia. Next. Oke, yang selanjutnya slide ini merupakan deskriptif terhadap data, yang dimana di sini menunjukkan proses awal pengolahan data dan juga menggunakan bahasa programan Python melalui VS Code. Jadi proses ini mencakup input data, terus perhitungan statistika dasar, dan juga slide ini menegaskan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan secara terkomputer sehingga memperoleh hasil yang akurat. Jadi dapat dilihat dari gambar pertama itu ada data kunjungan wisatawan asing dari tahun 2020 hingga 2024. Ada juga statistik deskriptif per pintu masuk. Yang kedua gambarnya nilai statistik Wisman yang udah dikelompokkan di tabel. Dan selanjutnya ada data statistik juga berdasarkan pintu masuk. Next slide. Oke, yang di slide ini merupakan data statistik deskriptif wisatawan mancanegara berdasarkan negara asal tahun 2024. Dari mana gambar pertama itu merupakan tabel yang menguraikan negara asal yang dari terbanyak hingga tersedikit yang datang ke Indonesia pada tahun 2024 dan juga ada deskriptif nilainya juga. Next slide. Di slide ini merupakan grafik visualisasi. Jadi ada dua. Yang pertama ada distributif data Wisman berdasarkan tiga pintu masuk yaitu udara, laut, dan juga darat. Dan juga gambar kedua merupakan distribusi data Wisman berdasarkan negara asalnya di tahun 2024. Next slide. Nah, untuk slide ini merupakan scatter plot yang dimana menggambarkan hubungan antara jumlah wisatawan dengan pintu masuk dan juga negara asal dominan, dan juga digunakan untuk melihat kecenderungan hubungan linear antar variabel, dan juga diasumsikan terdapat potensi hubungan yang layak dianalisis lebih lanjut menggunakan korelasi dan juga regresi. Next slide.
Nah, untuk slide ini merupakan uji normalitas yang dimana untuk memastikan apakah data mengikuti distribusi normal dan juga merupakan asumsi penting dalam analisis statistik seperti ANOVA regresi. Oleh karena itu harus dilakukan tahapan awal. Di situ bisa dilihat gambar pertama adalah kode dan juga yang kedua adalah outputnya. Next slide. Nah, yang slide ini merupakan ggplot atau juga grafik visualisasi. Nah, yang untuk yang pertama itu ada berdasarkan pintu masuk di tahun 2024 dan juga yang di kanan tuh berdasarkan negara awal asal di tahun 2024. Yang kedua ada scatter plot yang di mana ini scatter plot data asal Wisman dari 2024 versus data dari negara dan juga asal dominannya. Next slide. Oke, di sini ada ini kan konsep uji hipotesis rataan yang digunakan untuk membandingkan kata-kata jumlah wisatawan antar tahun. Di uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara periode awal pandemi dan periode pasca pandemi. Nah, hasil ini menunjukkan menjadi indikator pemulihan sektor pariwisata Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 2020 dan tahun 2021 seperti dilihat di gambar eh, terdapat perbedaan rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan antara tahun 2020 dan 2021. Next slide. Nah, ini juga sama pada tahun 2020 dan 2022 seperti yang sebelumnya. Yang kanan ini pada tahun 2020 dan 2023. Next slide. Nah, ini uji kataan yang pada tahun 2020 dan 2024. Next. Selanjutnya pada uji hipotensi proporsi pada uji proporsi ini digunakan untuk membandingkan proporsi jumlah wisatawan atau periode atau kategori tertentu. Uji ini membantu mengetahui apakah terjadinya perubahan proporsi yang signifikan dari waktu ke waktu. Metode ini melengkapi uji rataan dalam melihat perubahan data secara lebih detail. Nah, ini gambar grafik uji proporsi dari tahun ke tahun. Next slide. Selanjutnya di uji hipotesis varian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penyebaran data kunjungan wisatawan mancanegara antara tahun ke tahun dengan tingkat signifikan. Next. Nah, ini masih uji hipotesis varian dari tahun ke tahun. Next. Ini dari 2020 dan 2024. Next. Selanjutnya di sini terdapat uji Chi-square. Nah, di sini ada kode program Python yang kami jalankan menggunakan VS Code untuk melakukan uji Chi-square pada data kunjungan wisatawan. Uji Chi-square ini difokuskan pada tahun 2024 dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis pintu masuk wisatawan mancanegara, yaitu udara, laut, dan darat, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun tersebut. Oh ya, sebelumnya di sini ada data tahun 2020 sampai 2023 pada tabel ini ditampilkan sebagai data pembanding. Sedangkan pengujian utama difokuskan pada distribusi data tahun 2024. Jadi kode Python yang kami buat di sini menghasilkan output dengan membentuk tabel kontingensi, menghitung frekuensi harapan, serta menghitung nilai chi-square, derajat kebebasan, dan p-value. Pada bagian tabel kontingensi ini ditampilkan data aktual jumlah wisatawan mancanegara berdasarkan jenis pintu masuk, yaitu
udara, laut, dan darat. Selanjutnya, pada bagian frekuensi harapan atau expected, ditampilkan nilai jumlah wisatawan yang seharusnya terjadi apabila tidak terdapat hubungan antara jenis pintu masuk dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, berdasarkan hasil uji Chi-square di sini diperoleh nilai statistik Chi-square sebesar 5.483.624,63 dengan derajat kebebasan 8 serta nilai p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pintu masuk wisatawan mancanegara dan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024. Thanks. Oke, selanjutnya ada uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata jumlah wisatawan berdasarkan jenis pintu masuk. Nah, ANOVA ini dipilih karena melibatkan lebih dari 2 kelompok data. Hasil uji ini juga menunjukkan apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata kunjungan antara pintu masuk. Nah, selanjutnya ada uji regresi, yang dimana analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing pintu masuk terhadap total jumlah wisatawan. Regresi membantu membangun model prediktif dan mengetahui variabel yang paling dominan. Hasil regresi memberikan gambaran kontribusi di setiap pintu masuknya. Dan yang terakhir ada uji korelasi, yang dimana uji korelasi ini menampilkan hasil analisis korelasi yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Dan korelasi ini digunakan untuk melihat beberapa erat hubungan antara pintu masuk dan jumlah wisatawan. Hasil ini itu menjadi dasar pendukung analis regresi itu sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan dari seluruh analisis yang telah kami lakukan. Di sini berdasarkan hasil analisis statistik terhadap data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada periode 2020 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa data jumlah wisatawan berdasarkan pintu masuk dan negara asal pada tahun 2024 memenuhi asumsi normal sehingga memungkinkan dilakukan analisis parametrik. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan signifikan jumlah kunjungan antara periode awal pandemi dan periode pasca pandemi yang menandakan bahwa pemulihan sektor pariwisata berlangsung cukup kuat setelah COVID-19. Selain itu, berdasarkan uji Chi-square dan uji ANOVA diperoleh hasil bahwa jenis pintu masuk memiliki hubungan dan perbedaan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Analisis korelasi dan regresi juga menunjukkan bahwa pintu masuk udara memiliki pengaruh paling dominan terhadap jumlah wisatawan mancanegara, diikuti oleh pintu laut dan pintu darat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemulihan pariwisata Indonesia pasca pandemi berjalan signifikan dengan pintu udara sebagai jalur utama kedatangan wisatawan mancanegara. Selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, yaitu pemerintah disarankan untuk memprioritaskan penerbangan pintu masuk udara, khususnya bandara internasional utama, karena di sini memiliki pengaruh terbesar terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, peran pintu masuk laut dan darat juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pemerataan kunjungan wisatawan ke berbagai wilayah. Hasil penelitian ini juga eh, Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan oleh sektor pariwisata dan transportasi sebagai dasar dalam penyusunan strategi promosi serta peningkatan konektivitas internasional. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.